Ada yang mengatakan ya, jadi sekarang ini banyak orang pintar mendadak gara-gara ada Mbah Google. Betul, saat saya mau menurunkan berat badan, saya mengurangi makanan lainnya, saya makan telur dan air putih, saya kenyang lebih lama. Itu pengalaman saya, bukan pengalaman dari Mbah Google. Jadi kalau ada yang bilang telur jangan dimakan, bikin goblok, itu hanya kata-katanya kolonial dulu untuk para orang yang dijajah. Jangan lupa tombol subscribe, tung tombol loncengnya ya. Halo semuanya, apa kabar? Selamat berjumpa kembali ya dengan Alan Keribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi informasi dari pengalaman saya dan dari info atau rekomendasi atau yang saya baca-baca dari si Mbah Google. Jadi sekarang ini banyak orang, ada yang mengatakan ya, jadi sekarang ini banyak orang pintar mendadak gara-gara ada Mbah Google. Betul, karena Mbah Google itu banyak memberikan informasi atau banyak informasi di sana, itu baik positif, negatif, itu banyak informasi di sana. Tapi saya salah satu yang membagikan informasi dari Mbah Google dan dari pengalaman saya. Jadi saya gabung. Saya mempunyai makan telur, pengalaman makan telur. Ketika saya browsing di Mbah Google, ternyata manfaatnya ada dan efek sampingnya juga ada. Maaf, ceguken apa ya Jawa bahasa Indonesia cegun. Lek sendawa kan bukan ya, ceguken ini seperti orang-orang minum. Jadi gini sobat, saya itu punya pengalaman makan telur. Telur goreng ini ya, telur goreng tak goreng tanpa minyak, atau ini tadi tak goreng di teflon tapi tak kasih minyak zaitun yang khusus untuk memasak. Ya, bukan minyak zaitun yang untuk masas. Tapi minyak zaitun yang untuk memasak, khusus untuk memasak. Nah, ini pengalaman saya saat saya menurunkan berat badan. Saya punya pengalaman dari makan telur. Masa kecil saya juga saya punya pengalaman dari makan telur. Apa itu? Saya mau cerita sedikit. Ketika masa kecil saya itu jarang makan telur. Nah, ketika ada telur, makan telur itu pasti dikasih orang tua, dikasih bapak. Katanya anak kecil tidak boleh makan telur. Itu bikin bodoh, katanya begitu. Kebanyakan makan telur itu bikin bodoh, katanya dulu begitu. Ternyata kata-kata itu hanya dari diperoleh atau turun temurun dari saat masih Indonesia dijajah, dari nenek, dari kakek ya. Aduh. Informasi itu turun temurun dari masa kolonial, masa penjajahan Belanda dan Jepang. Jadi orang-orang yang dijajah itu tidak boleh makan telur. Kalau makan telur ntar goblok, katanya begitu. Tapi padahal kan tidak, telur malah bikin kita pinter. Mungkin alasannya dikatakan goblok karena nanti kalau orang pribumi pinter melawan ya. Ya, pengalamannya begini. Ketika dulu kalau di kampung ada orang bersyukuran, itu kan gendurian, orang Jawa bilang gendurian ya. Itu pasti ada telurnya. Orang syukuran itu masih pakai telur. Dan saya dulu tuh sering bermain, saya tuh punya tetangga yang sering masak telur. Maksudnya dia sering mengolah masakan telur di sayur kuning itu sama tahu tempe atau apapun. Nah, saya makannya telur di tetangga itu karena orangnya baik. Namanya dulu itu Tio King. Namanya Tio King. Nah, dia orang Tionghoa dan dia baik dengan saya. Ketika saya bermain ke situ atau ikut bapak saya ke situ, pasti saya disuruh makan. Nah, itu saya heran. Jadi masakan itu satu panci itu ada telur goreng, telur yang direbus digoreng, itu dimasukin di situ sama tempe tahu. Kalau bapak saya ngomong, kamu jangan makan telurnya, makan tahu tempenya saja.
sama telurnya biar bapak yang makan, biar bapak aja yang goblok katanya. Ini nggak masuk akal sekarang ya. Kalau pengalaman yang sekarang, saya menurunkan berat badan dengan makan telur 9 sehari. Dalam sehari itu makan telur 9 tanpa nasi. Ini faktanya telur. Ini telur mata 2. Saya mau makan telur mata 2. Kalau telur mata sapi nggak ada loh. Ini sebenarnya telurnya 2 loh, masih blenyek. Ini dalamnya. Nah, telur tak goreng setengah matang yang kuningnya. Karena saya mau ngopen, tidak punya oven. Adanya teflon dan minyak zaitun, ya saya gunakan itu apa adanya, tidak usah mengada-ngada. Adanya begini, ya begini, adanya begini kok. Faktanya telur yaitu kadar vitamin D-nya tinggi. Jadi bisa menambah kadar vitamin D dalam tubuh, meningkatkan kadar vitamin D dalam tubuh. Karena kadar vitamin D itu jarang atau kurang dikonsumsi oleh orang, adanya hanya berjemur. Ya. Dan telur ini ya, selain bisa meningkatkan kadar vitamin D, saat kalian sakit ini sangat cocok, makanan telur itu sangat cocok untuk segera memulihkan tenaga kalian, menyembuhkan tenaga kalian. Ini telur itu bisa mempercepat kesembuhan sakit, karena dalam unsur telur ini dia bisa mendeteksi barang-barang aneh yang ada dalam tubuh kita. Itu menurut penelitian, itu tak lihat dari Mbah Google kalau yang itu ya. Jadi informasi ini ya juga dari saya, juga dari rekomendasinya Mbah Google. Jadi ya jangan disalahkan orang yang pintar-pintar mendadak sekarang ini ya. Pengetahuannya tinggi karena ada Mbah Google. Semua orang jadi pintar kalau bisa menyaring informasi di Mbah Google. Seperti melihat videonya Alan Kribo, orang jadi pintar dalam memilih jamu menjamu. Gigi dan tulang kalian semakin kuat karena sering mengonsumsi telur. Karena apa? Karena gabungan protein dan vitamin D. Kali ini tak bacain ini, ya tak bacain. Kalau yang ini gabungan protein dan vitamin D plus vitamin K dan fosfor bisa memperkuat gigi dan tulang. Ya, itu dari info Halodoc di Mbah Google. Begitu. Kalau pengalaman saya yang ada-ada, karena saya tidak mengerti seperti itu, ada vitamin K, D, enggak ngerti. Saya ngertinya ini untuk menurunkan berat badan dan untuk membuat otot, membuat tenaga. Berikutnya, telur ini bisa meningkatkan stamina kalian. Ini bagi pria ini ya. Kalian kalau makan telur, karena staminanya ini, kandungan dalam telur ini tidak cepat mereda kayak suplemen makanan lainnya. Ini awet. Jadi kalau kalian setiap hari makan telur itu stamina kalian meningkat, itu bisa awet. Jadi dan telur ini tidak bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah kalian. Jadi bisa dikonsumsi ya, dikonsumsi. Telur karena tinggi protein, telur tinggi lemak, telur tinggi kolesterol baik. Jadi kalau ada yang mengatakan ada yang mengatakan makan telur bisa menyebabkan sakit jantung, itu salah. Karena kandungan dalam telur ini kolesterol baiknya malah mengusir kolesterol jahat. Itu menurut penelitian, bukan menurut saya. Kalau menurut saya, telur ini bikin kenyang lebih lama. Buktinya, saat saya mau menurunkan berat badan, saya mengurangi makanan lainnya. Saya makan telur dan air putih, kopi pahit, telur 9 sehari. Jadi pagi 2, siang 2, sore 2, atau mungkin pokoknya 9 ekor,
9 butir itu harus habis dalam sehari. Saya kenyang lebih lama. Itu pengalaman saya, bukan pengalaman dari Mbah Google. Kenapa? Nah, ketika saya begitu ya, mengapa saya kok kenyangnya bisa lebih lama? Saya cari referensi ke Mbah Google. Apa katanya Mbah Google? Katanya kandungan lemak dan protein bisa menyetabilkan kenyang lebih lama. Itu menurut referensi di Mbah Google. Kalau pengalaman saya lebih kenyang. Kenapa saya makan ini kok kenyangnya lebih lama? Nah, saat saya penasaran, saya cari informasi di Mbah Google. Itu jadi saya jadi lebih pintar. Pintar mendadak. Kalau dulu nggak ada Mbah Google, ya pintar karena kita berguru ke sana kemari, wirawiri sana. Saya sekarang hanya butuh data wifi seperti itu. Kita bisa jadi pengetahuannya lebih luas. Itu sudah waktunya. Jangan disamakan dengan orang dulu lagi. Makan telur bisa meningkatkan kolesterol baik. Ya, jadi kolesterol jahat itu tapi walaupun ini meningkatkan kolesterol baik, ya jangan kalian melawan meningkatkan makanan yang mengandung kolesterol jahat. Weh, aku tak makan lemak inilah, ini enak. Kalau dimakan bisa, di lidah rasanya mantul. Wah, di lidah rasanya bisa menggelebuk. Jangan. Nah, yang penting nanti saya makan telur, protein kolesterol jahatnya biar hilang. Jangan gitu ya, nggak boleh. Dan yang terakhir ini ternyata menurut referensi di Mbah Google itu, telur ini ya bisa membuat otak kalian tambah cerdas. Otak kalian tambah cerdas karena ada unsur vitamin B12, 6 dan kalium, asam folat. Itu yang membuat otak kalian lebih cerdas dan lebih pintar serta sangat cepat. Cepat berpikirnya, pula pikirnya itu luas dan cepat. Apalagi emang dari dasarnya pinter, tambah pinter. Jadi otak kalian jadi tambah pinter. Jadi kalau ada yang bilang telur jangan dimakan, bikin goblok, itu hanya kata-katanya kolonial dulu untuk para orang yang dijajah. Tak makan ya, bismillahirrahmanirrahim. 2 telur. Kuningnya mendelosor-delosor di lidah, putihnya menyelekit-nyelekit di gigi. Dan ngunyah. Tak goreng sama minyak zaitun yang khusus untuk minyak, bukan untuk massage. Dan tidak saya kasih apa-apa. Saya taburin lada sama bubuk garlic, bawang. Udah, lainnya enggak. Vitaminnya mendelosor di sini, masuk ke area sini. Jangan suka makan telur. Telur bikin goblok. Kata-kata para penjajah dulu. Saya dulu kalau makan telur itu sembunyi-sembunyi dari bapak saya, karena kalau saya makan telur pasti diminta. Putihnya ini tinggi protein, kuningnya tinggi kolesterol, dan kolesterolnya itu banyak yang kolesterol baik. Habis ini baca koran. Saya langsung pinter. Saya langsung pinter membaca.
Jawa Pos. RI bantah dukung pemilu baru Myanmar. Jawa Bali waspada cuaca ekstrim. Nah, betul. Di Bali itu hujan angin. Oke sobat, itu ya informasinya untuk manfaatnya telur untuk dimakan ya. Jangan takut makan telur. Apalagi para pria, sehari 1 telur itu sudah lebih bagus. Bisa meningkatkan stamina kalian, bisa untuk semua ya, untuk diet. Kalau untuk pria untuk bisa meningkatkan stamina, untuk umumnya ini bisa untuk diet, untuk menurunkan berat badan, bagus untuk otak, bagus untuk gigi, kuat untuk tulang, baik untuk meningkatkan otot, serta menambah stamina. Itu ya, tunggu saya besok mau mengunyah ini loh. Nah, apa itu, mencoba pembuktian kapsul stamina buaya jantan. Nah, saya mau membuktikan ini besok. Ini sudah tak siapin barangnya, besok tinggal bikin kontennya. Langsung ini saya langsung bikin, langsung tak edit, langsung ini nanti nggak tak edit ya, tak edit sedikit lah ya, kasih apa kayak gitu, langsung tak upload ini tadi. Makanya selalu tengah malam, karena jamu itu untuk yang orang-orang tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.